Kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah Geometri Transformasi. Kita akan mempelajari salah satu bentuk transformasi, yaitu pencerminan atau refleksi. Ya. Apa definisi dari pencerminan? Sebelumnya di sini Ibu ingin menegaskan saja terkait dengan simbol untuk pencerminan. Jadi pencerminan itu kita lambangkan dengan M, lalu ada huruf S kecil di sini ya sebagai indeksnya. Di mana M di sini ya menunjukkan sebagai transformasi pencerminan ya atau refleksi. Lalu huruf S sebagai indeks tadi ini adalah menunjukkan sumbu dari pencerminan. Nah, sedangkan cara membacanya sendiri adalah pencerminan pada garis S. Ya, jadi kalau kita punya tulisan ini MS, yaitu S-nya di indeks, berarti bacanya pencerminan pada garis S, atau bisa juga dibaca pencerminan terhadap garis S. Nanti yang dicerminkan macam-macam ya. Bisa berupa titik, bisa berupa garis, atau bentuk-bentuk irisan kerucut lainnya seperti lingkaran, oval, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke definisi pencerminan. Ya, tadi lambang pencerminan itu adalah MS ya. Kalian tahu tadi S tadi adalah melambangkan sumbu pencerminan. Di mana sumbu pencerminan itu sendiri dia adalah berupa garis lurus ya. Nah, di sini sumbu pencerminannya si S tadi dilambangkan oleh garis ini. Nah, apa definisi dari pencerminan? Ya, pencerminan itu seperti yang bisa kalian baca di buku, yang disebut pencerminan pada garis atau pencerminan terhadap garis S, atau yang kita lambangkan tadi dengan MS, itu merupakan pemetaan yang memenuhi dua hal. Yaitu yang pertama, jika misalnya kita punya titik, ya, misalnya nama titiknya itu adalah B, dan titik B ini pada S, maka akan berlaku pencerminan titik B, ya, pencerminan titik B terhadap garis S, itu akan menghasilkan B itu sendiri. Nah, atau kalau dalam gambar, misalnya tadi B pada S, misalnya titik B itu ini, ya. Nah, maka kalau kita cerminkan si B ini terhadap garis S, kan hasilnya adalah B itu sendiri. Atau kita namakan dengan B aksen. Atau bisa juga ditulis dengan seperti ini. Pencerminan B ya terhadap garis S. Ya, bayangkan saja ya garis S ini ya, sumbu pencerminan ini seperti cermin ya. Kalau kita meletakkan sesuatu itu kan pada cermin, maka kan bayangan benda yang ada pada cermin itu kan adalah benda itu sendiri. Nah, jadi begitu. Jadi setiap titik yang dia itu berada pada sumbu pencerminan atau garis S ini, maka bayangannya adalah dirinya sendiri. Nah, dan yang kedua, berarti untuk titik yang dia itu berada di luar S, ya, berarti dia bisa di sebelah sini, ya, sebelah kanan, bisa juga dia berada di sebelah kirinya, ya, atau atasnya atau bawahnya, gitu nyebutnya, ya. Nah, maka akan berlaku ini, ya. Bayangan dari A, atau kita baca pencerminan titik A terhadap garis S, itu akan menghasilkan A aksen. Ya, sedemikian sehingga akan terbentuk bahwa antara A dengan A aksen ya akan membentuk garis dan S ini sebagai sumbunya. Nah, kalian ingat di pelajaran geometri yang disebut sebagai garis sumbu itu adalah garis yang dia itu tegak lurus dan membagi dua garis lain sama panjang. Nah, sehingga kalau tadi kita pada gambar ya agar lebih jelas, kita punya titik A ya, titik A ini kalian lihat dia berada di luar garis S ya. Nah, maka bayangan si A ini ya atau hasil pencerminan titik A ya terhadap garis S ini adalah kita lakukan dengan cara membuat garis ya. Karena garis sumbu itu tegak lurus ya. Berarti garis yang menghubungkan titik A tegak lurus terhadap garis S ya, karena garis S adalah garis sumbu. Ini jaraknya seperti ini ya, dengan jarak dengan satu guratan seperti ini ya. Nah, maka A aksen kita dapat dengan kita buat garis lagi ya tegak lurus terhadap S dengan panjang yang sama. Nah, dengan
dengan satu guratan. Karena tadi S sebagai garis sumbunya. Nah, maka ujung ini tadi ya panjang dengan panjang yang sama di sininya adalah A aksen atau hasil pencerminan titik A ya, pencerminan titik A terhadap S, garis S atau kita sebut sebagai A aksen. Nah, jadi seperti ini akan selalu berlaku seperti ini. Titiknya pada S atau titiknya pada di luar S. Nah, maka kejadian ini ya kejadian inilah yang disebut sebagai pencerminan atau refleksi. Begitu. Nah, ini menjadi dasar nanti pencerminan yang akan kita lakukan, baik nanti objeknya berupa garis ya atau berupa nanti lingkaran atau berupa elips atau parabola, maka akan selalu mengikuti aturan dasar ini ya. Karena pada dasarnya kan semua irisan kerucut yang ada itu terbentuk dari kumpulan titik-titik.